Halo pencinta timnas, bertemu lagi bersama Bung Golden. Kali ini kita akan membahas timnas Indonesia versus Arab Saudi. Ini dua tim yang beda nasib ya. Arab Saudi mendapatkan hasil positif pada saat kemarin bertandang ke Australia, sedangkan timnas Indonesia tim yang sedang terluka karena dibantai 4-0 oleh Jepang di kandang sendiri. Kita bahas dari Arab Saudinya sendiri dulu. Arab Saudi mengganti pelatih akhirnya mendapatkan hasil positif, bisa menahan tim kuat yaitu di grup C yaitu Australia, tim calon peringkat kedua di grup C ini. Dengan hasil ini tentu saja ini membuat posisi dari Arab Saudi ini semakin bersaing dengan dua tim atasnya yaitu Jepang dan juga Australia. Secara permainan sendiri memang sangat berubah ya, dilatih oleh pelatih yang pernah membawa mereka ke Piala Dunia mengalahkan Argentina kemarin ini, Kap Renard. Ini permainannya sedikit berubah menurut saya kalau melihat pertandingan kemarin Australia melawan Arab Saudi, karena di kandang Australia ternyata Arab Saudi mampu mendominasi permainan ya, tidak kalah secara penguasaan bola, bahkan di akhir-akhir pertandingan mampu mencetak gol walaupun itu golnya dianulir karena offside. Ini juga sempat menjadi polemik. Saya melihat di aplikasi hitam justru banyak yang mendukung Arab Saudi karena gol itu menurut mereka, menurut netizen timnas Indonesia itu golnya sah, tapi mereka tidak mengerti kenapa gol itu dianulir, karena pada saat bola ditendang posisi memang sudah offside. Kemudian kaki si pemain yang nomor berapa itu kakinya ngangkat sehingga bola itu masuk ke dalam gawang. Nah, polemiknya itu di situ karena kakinya ngangkat, akhirnya itu diputuskan sebagai pergerakan yang mengecoh atau membantu gol itu menjadi sah. Jadi akhirnya gol itu tidak disahkan karena pergerakan kaki tersebut. Nah, secara permainan sendiri ini sangat berubah. Ini tentu saja menjadi perhatian timnas Indonesia karena Arab bisa mendominasi Australia di kandang Australia. Sedangkan kita tahu nih, pada saat Indonesia melawan Australia di kandang sendiri, itu Indonesia sangat didominasi oleh Australia. Jadi ini tentunya harus menjadi perhatian. Bukan tidak mungkin nanti di kandang Indonesia Arab akan bermain seperti pada saat melawan Australia. Walaupun memang pemain-pemainnya ada yang kaptennya Dosari itu tidak bisa bermain. Kemudian ada satu lagi pemainnya cedera. Kemarin saya melihat pada saat mereka datang ke Indonesia ada satu pemainnya memakai kursi roda, saya tidak tahu namanya. Tentu saja walaupun itu pemain inti atau pemain cadangan, Arab tetaplah Arab. Arab tetaplah negara yang sulit dikalahkan oleh timnas Indonesia selama beberapa tahun ini ya. Jadi untuk Arab sendiri kemungkinan dengan membawa optimisme ke Indonesia harus memenangkan 3 poin. Nah, sedangkan di timnas Indonesia adalah tim yang sedang terluka. Bukan tidak mungkin akibat kekalahan kemarin timnas Indonesia lebih termotivasi lagi untuk meraih 3 poin di kandang sendiri. Ini kita belum tahu kabarnya Kevin Dix bisa main atau tidak. Tentu saja kekalahan melawan Jepang ini sangat memukul sekali timnas Indonesia secara mental, kena mental ya timnas Indonesia. Dan bukan hanya timnas Indonesia saja, banyak supporter timnas Indonesia juga kena mental. Bahkan banyak seruan, setiap Indonesia kalah itu langsung seruan STY out itu menggema gitu. Jadi menurut kalian STY ini masih layak atau tidak sih di timnas Indonesia ini? Coba ditulis di kolom komentar sekalian survei ya. Saya mau tahu banyak yang masih mendukung atau yang banyak yang sudah tidak mendukung STY lagi untuk melatih timnas Indonesia. Karena gini loh teman-teman, STY itu sudah beberapa kali saya bilang ya, STY itu sudah membangun fondasi Indonesia sampai ke tahap ini. Apa sih prestasinya? Walaupun prestasinya Piala Ciki atau Piala AFF belum didapatkan oleh STY, itu yang selalu menjadi masalah oleh pandit-pandit yang lain, oleh pengamat senior yang lain. Tapi saya setuju dengan salah satu coach yang ada di YouTube lah, pokoknya Piala AFF itu tidak penting karena itu tidak agenda FIFA itu. Jadi itu hanya kalau misalkan pertandingan itu tingkat kabupaten saja. Jadi tidak prestis lah. Kita harus menatap lebih ke Asia atau sekarang lebih ke dunia. Nah, si STY sudah membangun fondasi dari Piala AFF U20 dengan pemain mudanya berhasil masuk ke final, kemudian bisa meloloskan Indonesia ke Piala Asia, bisa meloloskan U23, bisa sampai ke semifinal, kemudian sekarang ada di round 3. Itu jangan lupakan itu jasa STY. Walaupun memang sekarang ekspektasi kita terlalu tinggi ya untuk kualifikasi Piala Dunia ini. Ingat teman-teman, pemain kita itu kurang chemistry. Contoh pada saat
Jepang melawan Indonesia. Kemudian saya juga melihat pertandingan yang lain ya, tim-tim tradisional langganan Piala Dunia lah. Saya cek satu-satu seperti Iran, kemudian seperti Korea. Itu gol-golnya itu gol-gol chemistry, gol-gol textbook, gol-gol yang sudah direncanakan. Sedangkan timnas Indonesia ini belum sampai ke sana. Karena apa? Gol Jepang 2 gol itu di babak pertama melalui bunuh diri Justin Hubner, kemudian melalui Minamino, itu gol textbook, gol yang sudah direncanakan, gol melalui chemistry antara pemain. Kita melihat pada saat Jepang melakukan sesi latihan di Indonesia, itu latihannya seperti itu, finishingnya sama seperti itu, dan kemudian menjadi gol. Nah, Indonesia ini belum sampai tahap ke sana. Kemudian Korea juga pada saat melawan Kuwait kemarin, gol-golnya itu seperti juga sama, gol-gol yang selalu diskemakan oleh mereka setiap pertandingan. Sedangkan timnas Indonesia, kenapa kesulitan mencetak gol? Karena chemistry-nya juga masih kurang. Contoh seperti pada kemarin Ratnangun mendapat peluang, tidak gol. Kemudian Rafael Struik tinggal menyentuh bola, tidak gol. Karena itu masih dadakan, tidak seperti skema pemain ini harus, ketika pemain ini sedang memegang bola, siapa yang akan bergerak, itu belum sampai ke situ. Chemistry belum dapat. Itu juga sesuai apa yang dikatakan oleh Kevin Dix. Indonesia adalah raksasa yang sedang tertidur. Kita hanya tinggal menunggu proses saja. Jadi proses chemistry ini antar pemain itu cair. Kalau misalkan ini sudah cair, tentu saja ini akan lebih berbahaya atau lebih membahayakan tim-tim yang melawan Indonesia. Kita tahu lini serang kita masih kurang. Pak Erik juga sudah mengatakan di media, kita butuh striker sekelas Christian Gonzalez. Karakternya ya, jadi goal getter sejati. Kita nggak punya, sekarang nggak punya. Rafael Struik lebih ke striker bayangan. Kemudian Ratnangun juga lebih ke second striker. Kita tidak punya striker nomor 9 yang killer, yang bisa memastikan di setiap pertandingan dia bisa mencetak gol, minimal 1 gol, itu kita belum punya. Jadi ini kemungkinan nanti kalau misalkan bisa cepat diolen ya, bergabung ke timnas Indonesia, ini sangat baik sekali untuk timnas Indonesia mengarungi nanti round 3 ini di paruh kedua. Karena paruh pertama ini sudah selesai, kita akan bertanding lagi, awal lagi melawan Arab Saudi lagi, kemudian nanti melawan Cina dulu apa Bahrain dulu ya? Bahrain lagi, melawan Cina lagi, nanti melawan Australia dulu, kemudian melawan Bahrain, nanti melawan Jepang. Semoga ada perubahan nanti di di second round 3 ini, timnas Indonesia lebih positif lagi, lebih bisa mencetak gol ke gawang musuh-musuhnya, karena kita ini membutuhkan gol. Sedangkan kalau kita kesulitan mencetak gol, apalagi di kandang sendiri, itu sangat berbahaya buat timnas Indonesia. Jadi untuk melawan Arab ini, 3 poin itu wajib untuk timnas Indonesia agar bisa menjaga peluangnya nanti bisa lolos ke round 4 setidaknya ya. Kalau misalkan kita kalah lagi, tentu saja peluang kita akan semakin tipis, karena kita harus ada 2 tandang itu yang menurut saya sangat berat, melawan Australia dan juga melawan Jepang. Sedangkan ini kita harus memanfaatkan, kita sudah bermain 1-1 di kandang Arab Saudi, kita harus memanfaatkan betul-betul momentum ini. Sebagai tuan rumah harus mengincar 3 poin. Kalaupun tidak bisa 3 poin, intinya jangan kalah. Imbang masih bisa lah kalau imbang, tapi kalau sudah kalah, ini sangat berat timnas Indonesia. Kemungkinan nanti kalau misalkan Indonesia kalah melawan Arab Saudi di kandang ini, proses naturalisasi atau proses pemain keturunan yang lainnya yang segera masuk akan harus dipercepat lagi untuk menambah kekuatan timnas Indonesia nanti pada saat melawan Jepang dan melawan Arab Saudi. Dan saya masih optimis timnas Indonesia nanti bisa memenangkan pertandingan melawan Arab Saudi, didukung oleh supporter timnas Indonesia yang sangat militan. Saya berpesan kepada pemain, tolong jangan kecewakan supporter timnas Indonesia lagi. Ini kesempatan buat mengalahkan Arab Saudi, bermain yang terbaik. Kekalahan kemarin jadikan pelajaran bahwa timnas Indonesia nanti ke depan akan semakin lebih baik, dan lupakan pertandingan melawan Jepang, kita fokus ke pertandingan melawan Arab Saudi. 3 poin harga mati. Jadi itu saja, semoga timnas Indonesia mendapatkan hasil positif nanti melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia zona Asia round 3, dan kita masih berpeluang nanti lolos ke round 4. Salam timnas Indonesia.